Saudara ibadah rajin, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik, mabuk pesta pora, iya juga saudaraku. Saudara ada juga di dalam. Nanti ketika orang lihat saudara ada di gereja, saudara menyembah, saudara menangis, saudara bertepuk tangan, saudara menari-nari memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, ikut ibadah KKR, doa malam, doa puasa, ikut semuanya. Tapi orang lihat saudara juga ada di tempat orang-orang mabuk. Orang-orang lain lihat saudara ada juga di tempat-tempat di mana ibu-ibu bergosip, saudara ikut juga menampung mereka. Saudara minuman keras juga, saudara merokok juga, saudara mabuk juga, saudaraku. Haleluya. Ya, memang menjelang datangnya Tuhan Yesus kedua kali, saudaraku, hal ini tidak bisa dielakkan, harus terjadi yang namanya pemisahan. Karena kitab Wahyu berkata, biarlah orang-orang benar tetap bertambah benar, orang-orang kudus bertambah kudus, tetapi orang-orang jahat akan bertambah jahat. Jadi siapa yang tetap berjalan dalam kebenaran, dia akan terus tetap benar. Siapa yang hidup dalam kekudusan, dia harus terus hidup dalam kekudusan. Tidak bisa suam-suam kuku, saudara. Ya, karena kitab Wahyu juga berkata, baiklah engkau panas atau dingin, dan janganlah engkau suam-suam kuku, karena aku akan memuntahkan engkau. Jadi saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ya pagi hari ini, siapapun kita saudara, siapapun saudara, saudara harus pastikan bahwa kitalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan di hari di mana Tuhan akan memisahkan antara domba dengan kambing, saudara. Domba-domba itu akan dibawa masuk ke dalam pernikahan anak domba Allah, ke dalam kerajaan surga, tetapi kambing-kambing itu akan dibinasakan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita ini adalah domba-dombanya Tuhan, bukan kambing-kambingnya Tuhan. Haleluya. Ya, tetapi pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara, sebab firman Tuhan ini akan menunjukkan kepada kita, benarkah kita adalah orang-orang benar, orang-orang kudus yang siap untuk dipisahkan, atau kita masih sama dengan orang-orang yang di dunia sana, saudaraku. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Haleluya. 1 Petrus pasal yang ketiga dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, ya. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Judulnya adalah menderita dengan sabar. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya memang mengikuti Tuhan itu penuh dengan perjuangan, ya. Telah banyak pengajaran yang kita sudah dengar, telah banyak pengajaran yang sudah Pastor Daud sampaikan, tentulah kita mengerti bahwa untuk mempersiapkan di mana hari, ya, hari penghakiman itu, maka kita harus menyucikan jubah kita, kita harus membersihkan jubah kita sehingga terlihat kudus dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu artinya, saudara, ya, untuk menyucikan tubuh kita, jubah kita ini, kita harus siap berjuang, bertahan sampai akhir. Apapun yang terjadi, sekalipun masa-masa sukar di depan kita ini begitu banyak, tetapi kita harus tetap hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, ya, sekali lagi judulnya adalah menderita dengan sabar. Ayat yang ke-13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya. Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Haleluya. Nah, saudaraku, ciri-ciri orang yang siap untuk dipisahkan, ciri-ciri orang yang siap untuk masuk ke dalam pernikahan anak domba Allah, haleluya, tentulah orang-orang yang memenuhi qualified, ya, yang berkualitas, yang tidak main-main, saudaraku. Nah, dikatakan di sini, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, pastinya memang tidak ada.
Tetapi kalaupun ada, tentu karena adanya perbedaan prinsip, saudaraku. Ya, ayat yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, koma di sana. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudaraku. Ya, semua orang bisa berbuat baik, tetapi tidak semua orang bisa hidup benar. Orang-orang benar pastilah baik. Sekali lagi, orang-orang benar pastilah baik. Tetapi orang-orang baik belum tentu benar. Haleluya. Jadi kebaikan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan kebenaran, ya, hidup kudus. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang dunia, ya, mengharapkan sebuah kebaikan tetapi kompromi dengan dosa. Nah, ini yang harus kita jaga, saudaraku. Sekali lagi, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Haleluya. Ya, jadi ada banyak orang-orang di luar sana, saudaraku, menginginkan kita, ya, melakukan sebuah kebaikan tetapi sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Haleluya. Jadi mereka menganggap kita baik kalau sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dengar sekali lagi, saudaraku, ya. Jangan sampai kita salah dan keliru untuk mengaplikasikan yang namanya kebaikan. Orang benar itu pasti baik, tetapi orang baik belum tentu benar. Dan orang-orang di luar sana mengharapkan kebaikan dari kita, tetapi harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sementara apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah berbeda dengan apa yang dunia inginkan, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau kita tahu melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, tentulah kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi apa yang kita pikirkan tentang kebaikan belum tentu bisa diterima sama orang-orang dunia, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan di sini, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Haleluya. Nah, saudaraku, sering sekali dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, ya, keluarga besar kita, saudaraku, ya, ini sering sekali terjadi di dalam kebudayaan kita, ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran, saudaraku, kalau kita sudah tahu kebenaran dan firman Tuhan telah menguduskan hidup kita, kita harus berani berpisah. Kita harus berani keluar dari gaya hidup roh agamawi yang diajarkan oleh nenek moyang kita, saudara. Haleluya. Ya, kita harus berani keluar, bahkan kita tidak boleh lagi melakukannya. Contoh menyembah berhala, ya. Contoh kita membawa yang namanya sesembahan-sesembahan untuk leluhur kita. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan itu sudah tidak bisa dilakukan karena itu sama dengan menyembah roh-roh, arwah-arwah nenek moyang yang tidak kelihatan, saudaraku. Tetapi sering sekali kalau kita telah menghadapi persoalan ini, saudara, sering sekali orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga kita, ya, menganggap kita itu tidak tahu berterima kasih, tidak tahu hormat kepada leluhur-leluhur, kita tidak tahu yang namanya menghormati nenek moyang. Haleluya. Nah, dikatakan di sini, saudara, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kadang-kadang, saudara, Pastor Daud juga sering, ya, seperti mendapatkan pertentangan dari keluarga-keluarga besar saya yang bisa dikatakan belum bertobat. Kalau Pastor Daud tidak mau melakukan ritual-ritual nenek moyang, bahkan sekalipun mereka bisa dikatakan agama Kristen, tetapi mereka masih melakukan yang namanya adat istiadat yang diajarkan oleh leluhur nenek-nenek moyang kita zaman dahulu, saudara, yang jelas-jelas kompromi dengan dosa. Lalu ketika Pastor Daud sudah tidak mau melakukan itu, saudaraku, seakan-akan mereka menakut-nakuti Pastor Daud. Kamu ini kalau kamu tidak setia, kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak melakukan menghormati leluhur nenek moyangmu, kamu tidak akan diberkati, kamu tidak akan sukses, kamu tidak akan sehat, kamu akan mengalami malapetaka. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan.
justru sering sekali bahkan kata-kata, bahkan kutukan, sumpah yang akan kita terima, saudaraku. Haleluya. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, ya, jelas sekali bahwa orang-orang di luar sana, orang-orang yang masih hidup dalam kefasikan, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu berbuat baik kepada leluhur-leluhur. Apa yang mereka lakukan itu ritual-ritual agama yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu dianggap mereka sebuah kebaikan. Padahal tidak benar. Makanya Pastor Daud tadi dikatakan, orang benar itu pasti baik, tetapi orang baik belum tentu benar. Jadi di sini kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan, kita harus berani memisahkan diri dari kehidupan mereka. Sekalipun sampai mereka marah dengan saudara, sekalipun mereka mungkin sampai dia katakan, kamu ini anak yang tidak tahu diri, tidak tahu berbakti, tidak tahu berterima kasih. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan kecil hati, saudaraku. Haleluya. Tunjukkan imanmu, tunjukkan pengharapanmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kitab Maliaki berkata, maka aku akan membuat sebuah perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, dan dengan orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku, kita harus mempertahankan iman kita. Kita yakin betul bahwa ketika kita melakukan kebenaran, saudaraku, itu adalah kebaikan. Sekalipun menurut mereka, apa yang kita lakukan, apa yang telah kita buat keputusan itu, buat mereka itu bukan sesuatu yang baik, saudaraku. Haleluya. Ya. Sekali lagi saya akan baca ulang dalam pengertian ini. Ayat 13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Seharusnya tidak ada. Tetapi bagi orang-orang yang berbeda prinsip, yang berbeda iman kepada kita, mereka akan menganggap kita itu menjadi berang dan menjadi sesuatu yang membuat mereka itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi kalau kita ini sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita tidak boleh lagi kompromi dengan dosa, saudaraku. Kita tidak bisa lagi nyampur dengan mereka. Kita tidak bisa lagi menawin sifat-sifat mereka, saudaraku. Mungkin saudara bertanya, loh Pastor Daud, kalau begitu bagaimana dong kita untuk melayani mereka? Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Pastor Daud katakan bahwa jangan ikuti tingkah laku mereka, tetapi tetap kita bersekutu dan bergaul dengan mereka. Jadi kalau mereka mau mengajak kita, contohnya buat beberapa suku, beberapa orang, ya minuman keras itu adalah sebuah kebudayaan. Minuman keras itu adalah sebuah kebiasaan. Seperti kalau orang Batak itu tuak, saudaraku. Tetapi tuak itu pun di dalam Alkitab tetap tidak ada dikompromikan, sebab itu berbau alkohol. Nah, buat mereka, saudara, ya, kalau ketika kita berkumpul keluarga, kumpul saja, kumpul nggak apa-apa. Haleluya. Tapi ketika mereka sudah melakukan kebiasaan mereka yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kebenaran, mereka sudah mulai minum bir, mereka sudah mulai minum minuman keras, alkohol, mereka sudah mulai minum yang namanya tuak dan segala-galanya. Saudara keluar dari tempat itu, saudara bukan lagi di situ, saudaraku. Saya berharap saudara mengerti maksudnya, ya. Jadi bukan kita meninggalkan manusianya, saudara, tapi kebiasaan-kebiasaannya, pengertian-pengertian yang salah, dan sikap perbuatan mereka yang jahat, itu tidak bisa lagi kita lakukan. Haleluya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan, sudah dikhususkan oleh Tuhan. Kita ini bukan lagi kambing-kambing, saudaraku, tapi yang dulunya kambing sudah diubahkan sama Tuhan menjadi domba-domba tebusan Allah, saudara. Haleluya. Ya. Jadi jangan lagi ikut melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kita itu harus menjadi terang buat mereka. Dan mungkin nanti mereka dalam pikiran mereka, coba kita buktikan mana yang benar.
Hidupmu atau hidup saya? Saya mau pastikan saudaraku, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita percaya apa yang kita imani itu adalah benar, maka Tuhan akan membela hidup kita, saudaraku. Haleluya. Tuhan akan membuktikan. Praise the Lord. Haleluya. Ya. Dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nah, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dengan kata-kata ditakut-takuti aja, contoh dengan sesepuh-sesepuh yang mungkin adalah dukun di kampung-kampung sana, saudaraku ya, atau orang-orang pintar. Nah, orang-orang pintar ini kalau sudah berbicara, di sini masalahnya. Orang-orang Kristen pun yang sudah percaya Tuhan Yesus masih juga percaya dengan yang namanya orang pintar. Haleluya. Kalau dia sudah datang di dalam kelompok kita, di dalam komunitas kita, di kebudayaan kita, saudaraku, itu lebih daripada pendeta penghormatannya. Haleluya. Wow, langsung dikasih tempat, langsung diperlakukan spesial. Lalu kita dengarin apa yang dia omongin. Nah, terkadang kita sudah ke gereja, kita sudah ibadah, kita sudah rajin. Lalu ketika si orang pintar ini, si dukun ini, saudara, si orang sakti ini, yang menurut mereka, kalau apa yang dia katakan langsung kita dengar, langsung kita tunduk dan taat kepadanya. Disuruhnya kita lakukan apa-apa dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita langsung lakukan dan kita taat, saudaraku. Nah, ini orang-orang yang tidak punya pendirian, saudaraku. Haleluya. Tidak punya pendirian. Jadi jangan takuti apa yang dikatakan orang itu. Orang itu sering sekali memperkatakan intimidasi. Ya. Ciri-ciri orang-orang yang seperti itu, orang-orang munafik, orang-orang fasik seperti itu akan mengeluarkan nasihat-nasihat. Kalau kalian tidak datang memberikan sesajen di kuburan nenek moyangmu, kalian akan mengalami permasalahan demi permasalahan, tulah demi tulah. Kadang-kadang, saudaraku, ada kata-kata intimidasi yang menakut-nakuti. Sehingga banyak orang Kristen yang tadinya memang setia kepada Tuhan, tapi karena terikat dengan yang namanya pengajaran nenek moyang, akhirnya karena mereka merasa ingin berbakti kepada nenek moyang mereka, kepada leluhur mereka, mereka akhirnya disesatkan oleh orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, kita tetap harus membuktikan, saudara, karena mereka ingin tahu jikalau apa yang kita taati itu, kita imani itu, yaitu Tuhan Yesus, maka mereka ingin membuktikan benarkah ketika kita ini sungguh-sungguh dan telah meninggalkan manusia lama kita, dan telah meninggalkan yang namanya ajaran nenek moyang kita, lalu kita setia dan percaya kepada firman Tuhan, apakah kita lebih diberkati atau tidak? Dunia menuntut itu, saudaraku. Itu sebabnya saya pagi hari ini meminta kepada kita semuanya agar kita sungguh-sungguh, saudaraku, jauhilah kejahatan, ya. Dalam komunitas keluarga kita harus saling mengerti, saling mengasihi, agar orang-orang fasik di luar sana melihat, oh benarlah keluarga ini sangat diberkati. Anak-anaknya tunduk kepada orang tuanya mengasihi Tuhan. Pekerjaan mereka semuanya baik dan mereka diberkati. Haleluya. Kita harus berani membuktikan siapa yang lebih diberkati dan siapakah yang lebih dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ayat yang ke-16. Dan engkau hati nurani yang murni, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Haleluya. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Ya, pada pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita bahwa seperti kitab Wahyu berkata, biarlah yang kudus bertambah kudus dan yang jahat bertambah jahat. Hendaklah kita, kalau kita memang sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita tidak boleh lagi kompromi,
Kita tidak boleh lagi melakukan ritual-ritual yang tersesat. Tidak boleh lagi, saudaraku. Apapun konsekuensinya, ya, apapun konsekuensinya, sekalipun kita mungkin mendapatkan fitnahan, sekalipun kita dikucilkan, sekalipun kita mungkin ya tidak dianggap lagi karena kita sudah keluar dari norma-norma kebudayaan kita. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, memang harus ada harga yang dibayar, saudaraku. Harus ada harga yang dibayar. Kalau tidak, kita ini menjadi anak-anak Tuhan gampangan. Sebentar kita datang kepada Tuhan, sebentar kita tinggalkan Dia, sebentar kita pergi kepada penyembahan berhala, lalu di sana kita tidak dapat solusi, kita cari Tuhan lagi. Ketika kita cari Tuhan, kita tidak dapat solusi, kita mulai mundur lagi. Saudaraku, tidak boleh seperti itu. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang patuh dan setia dan taat kepada Tuhan, menjadi orang-orang benar, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Haleluya. Ya. Sekali lagi ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi harus ada pembuktian. Ayat yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, memang ini harus terjadi, saudaraku. Tidak pernah ada orang-orang yang sangat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi juga menjadi sanjungan puji-pujian kepada orang-orang yang berdosa. Tidak, saudaraku. Nggak mungkin. Berarti kita itu kompromi. Ya, Tuhan nggak suka dengan yang kompromi, saudaraku. Haleluya. Ya, saudara ibadah rajin, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik, mabuk pesta pora, iya juga, saudaraku. Saudara ada juga di dalam. Nanti ketika orang lihat saudara ada di gereja, saudara menyembah, saudara menangis, saudara bertepuk tangan, saudara menari-nari memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, ikut ibadah KKR, doa malam, doa puasa, ikut semuanya. Tapi orang lihat saudara juga ada di tempat orang-orang mabuk. Orang-orang lain lihat saudara ada juga di tempat-tempat di mana ibu-ibu bergosip, saudara ikut juga menampung mereka. Saudara minuman keras juga, saudara merokok juga, saudara mabuk juga, saudaraku. Haleluya. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka. Haleluya. Karena Tuhan ingin membuktikan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Coba kita baca, saudara, ya, di ayat yang ke-12-nya, ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, kita naik ke atas sedikit. Ayat yang ke-12 berkata demikian, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jelas, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi Tuhan di akhir zaman ini sedang melakukan pemisahan antara kambing dan domba, antara orang-orang benar dan orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara pagi hari ini dengar nasihat Tuhan ini, saudara harus buat keputusan, Tuhan, selama ini saya turun naik, selama ini saya kompromi dengan dosa, selama ini ya itu saya, Tuhan. Ya, ke gereja rajin iya, tapi melakukan ajaran-ajaran yang tersesat juga iya. Kadang-kadang saya tidak bisa menahan diri ketika ada orang-orang fasik, ya, melakukan segala kejahatan di hadapan Tuhan, main judi, juga main judi, saudaraku. Ya, mabuk juga, saudara. Narkoba juga. Ke gereja juga. Saya mau bilang bertobat pagi hari ini, saudaraku. Sebelum Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi buat kita bertobat. Kalau Tuhan masih mau kita berubah, saudaraku, jangan lakukan itu lagi. Sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Coba kita buka, saudara, Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Haleluya. Ayat 31 sampai 34. Judulnya di sini penghakiman terakhir, saudaraku. Ya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34 saja, penghakiman terakhir judulnya.
Ayat yang ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada domba-dombanya itu maksudnya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Praise the Lord. Dan ini tidak lama lagi saudaraku, tidak lama lagi ya. Tuhan Yesus itu jelas akan datang. Jangan saudara pikir, dari dulu perkataan itu tetap ada dan sampai hari ini pun masih tetap ada. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Akhir zaman itu bisa berbicara kesudahan waktu. Tetapi akhir zaman itu juga bisa berbicara tentang kesudahan waktu kita. Kita tidak tahu kapan saudaraku ya hal-hal itu akan terjadi. Tetapi dengar baik-baik, selagi masih ada waktu, tetaplah bertahan dalam hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Masa-masa ini terjadi ya, sedang Tuhan jadikan pemisahan, penampian. Yang mana benih-benih yang spesial, yang mana benih-benih yang isinya tidak ada. Bahkan sekam dan akan dibakar kelak, saudaraku. Jadi benih-benih yang berisi padat itu akan dibawa ke lumbung Tuhan. Itulah orang-orang benar, orang-orang kudus, yang orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi pagi hari ini saudaraku, jangan kompromi lagi. Harus terjadi yang namanya pemisahan. Pastor Daud bukan bilang saudara harus tinggalkan keluargamu dan pergi jauh, tidak saudara. Tetapi sekalipun saudara berdekatan dengan keluarga saudara, ya, sanak famili saudara ada di dalam satu kampung. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah dikuduskan, tetap harus kudus. Karena kitab Wahyu berkata, sekali lagi Pastor Daud ulang, di akhir zaman ini sebelum Yesus datang, ini harus terjadi. Yang kudus bertambah kudus, yang jahat bertambah jahat. Jadi jangan ambil bagian dalam kehidupan orang fasik. Jangan ambil bagian kehidupan orang-orang yang berdosa. Kalau saudara telah lahir baru, kalau saudara sudah hidup kudus, tetap tunjukkan kepada siapapun keluargamu bahwa saudara itu sudah tidak bisa lagi melakukan apa yang orang-orang gelap, orang-orang dunia lakukan, saudaraku. Haleluya. Katakan kepada mereka bahwa membawa persembahan sesajen di kuburan itu adalah tidak ada gunanya. Sebab orang yang di dalam kuburan itu sudah tidak ada dan dia sudah pergi, sudah diangkat dan sudah meninggalkan dunia. Tidak ada gunanya lagi, saudaraku. Ya, kalau ada orang-orang yang mengatakan kalau engkau tidak membawa itu dan engkau tidak diberkati, engkau tidak berbakti kepada nenek moyang dan engkau tidak akan masuk surga. Saya mau katakan bukan itu jaminannya. Haleluya. Justru nenek moyang kita yang sudah meninggal itu dulu, saudaraku, tidak jelas kehidupannya. Jangan-jangan dia ada di neraka, tapi umatnya, keturunannya masih minta nasihat sama dia. Dari mana datangnya keselamatan itu, saudaraku? Hidupnya aja dulu masih nggak jelas. Jelas-jelas penyembahan berhala. Ya, nenek moyang kita dulu itu orang-orang yang tersesat, meninggal, lalu generasinya, nenek keturunannya, saudaraku, anak cucunya datang berbakti kepadanya. Mau dibawa kemana itu anak-anak cucunya, saudaraku? Bukankah itu penyesatan? Lalu mereka mendengarkan petuah-petuah orang-orang pintar di kampung sana. Kalau kalian tidak berbakti kepadanya, kalian tidak mendengarkan suaranya, kalau kalian tidak membawa apa-apa ke dalam kuburannya, maka kalian tidak akan diberkati. Dari mana jalannya, saudaraku? Kenapa orang mati? Orang nenek moyang kita yang jelas-jelas tidak beribadah akan memberkati anak-anak cucunya. Enggak mungkin, saudaraku. Ketika saudara tidak melakukan hal-hal seperti itu, saudara pasti akan ditentang. Saudara pasti akan dianggap sudah tersesat. Saudara pasti dianggap sudah tidak benar lagi. Saudara mungkin dianggap sudah akan keluar dari tradisi kebudayaan keluarga. Dan saudara enggak dianggap lagi jadi keluarga. Saudaraku, jangan takut. Bukan saudara yang membuat permusuhan, saudaraku. Saudara pasti akan menderita karena kebenaran itu. Tapi tunjukkanlah
kepada mereka bahwa engkau punya kasih, engkau punya perbuatan baik, ajaranmu, didikanmu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan nanti Tuhan akan membuktikan sebuah perbedaan di dalam hidupmu dan di dalam kehidupan mereka. Tetap setia, tetap semangat, Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Praise the Lord.